yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, ya disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Bangkit hancurkan kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertahta selama-lamanya. Oh, gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Oleh kuasa darah anak domba. Hello creative people, welcome to DIOC. This is our church. Mewakili IMCF Kota Kinabalu, sangat bersuka cita karena dapat bergabung dengan Anda semua di dalam online service pada hari ini. So, get ready karena ibadah kita akan bermula sebentar lagi. This is our church, enjoy your service and God bless. Haleluya, shalom, dan selamat pagi semuanya jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini saya percaya dimanapun Anda berada, saya percaya Anda sudah mempersiapkan setiap pribadi untuk terlibat bersama-sama di dalam ibadah online pagi hari ini. Amin. Baik, sebelum kita mulai, saya ajak kita berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa bersama-sama
Kita mengangkat segala puji syukur kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita akui segala kebaikannya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan, segala puji dan hormat kami naikkan padamu pada pagi hari ini ya Bapa. Sekali lagi ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat anugerah, buat kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap jalan-jalan kehidupan kami Bapa. Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Pada pagi hari ya Tuhan, kami juga menyerahkan ibadah kami, awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau terus lingkupi setiap hati kami ya Tuhan, agar kami benar-benar mengalami hadirat-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Pada pagi hari ya Tuhan, kami siap memuji, menyembah nama-Mu ya Bapa. Raja di atas segala raja, yang layak menerima segala pujian. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji pada pagi hari ini, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Pada pagi hari ini, saya percaya kita siap memuji Tuhan. Mari kita ekspresikan sukacita kita di hadapan Tuhan. Kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Ajaiblah perbuatan-Mu, dan ku percaya akan janji-Mu. Berjalan bersama-Mu, ku takkan ragu, Kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya. Semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku. Yesus, Kaulah segalanya. Berjalan bersama-Mu, ku takkan ragu, Kau pedomanku. Firman-Mu, Firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya. Semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku. Yesus, Kaulah segalanya. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya. Semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Haleluya. Dahsyat perbuatannya Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Mari saat pagi hari ini
kita menyembah Dia. Anugerah-Mu Tuhan seperti perisai di dalam kehidupan kami Bapa, yang menjadi benteng kekuatan kehidupan kami ya Tuhan. Hari demi hari ya Bapa, Kau selalu menyertai di setiap langkah-langkah kami Tuhan. Bahkan tidak pernah melepaskan kehidupan kami Bapa. Kasih-Mu sungguh luar biasa di dalam hidup kami ya Bapa. Hanya bagi nama-Mu, hanya Kau Tuhan. Saat Ku datang di hadirat-Mu, Ku sujud menyembah-Mu. Kaulah Tuhanku dan sahabatku dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Saat Ku datang di hadirat-Mu, Ku sujud menyembah-Mu. Kaulah Tuhanku dan sahabatku dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord.
nyanyikan sama-sama. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu, membuat hatiku percaya padamu. Haleluya, dan nama-Mu Tuhan, Kau dahsyat, dahsyat kekuatan-Mu Tuhan. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan, berkasih setiamu di dalam hidup kami. Haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saja kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di sorga, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu atas rahmat, kasih karunia Tuhan yang tidak terhingga dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu yang kami lewati, Tuhan telah menyertai kami. Tuhan telah melakukan banyak perkara, melindungi, menjaga kami dari segala sisi kehidupan kami. Sehingga olehnya pagi hari ini kami bisa berkumpul lagi di dalam rumah-Mu, dalam kami belajar kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari saya ajak kita berdiri bersama-sama. Kita mengangkat Alkitab yang ada di tangan kita, seraya kita melafazkan deklarasi IFJF pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu, Saudara-saudara sudah bersiap, mari saja kita bersama-sama melafazkan deklarasi IFJF pada pagi hari ini. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena itu saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang semangat untuk setiap kita pada pagi hari ini. Dimanapun kita berada, baik di
di Nanam, di Putatan, di area Pinampang. Kita bersyukur kepada Tuhan dimanapun kita berada. Karena pagi hari ini kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan, mencari wajah Tuhan untuk kemuliaan nama Bapa kita yang di sorga. Nah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya membawa kita melihat di dalam Injil Yohanes. Pagi hari ini kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-15. Tapi pagi hari ini saya hanya baca sampai ayat yang ke-13 sahaja. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sudah menemukan, mari saya bacakan firman Tuhan buat kita bersama-sama. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat yang ke-15, saya bacakan sampai ayat yang ke-13 saja. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk dimakan untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ayat yang ke-8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulnya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai dan yang lebih setelah orang makan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kita melihat satu peristiwa di mana Yesus melakukan satu mukjizat yang dahsyat sekali dengan memberi makan 5.000 orang laki-laki tanpa dihitung wanita, bahkan juga kanak-kanak yang menyertai pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari satu tema yang berbicara mengenai berapa yang Anda punya. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari tema firman Tuhan yang berbicara berapa yang Anda punya. Di dalam kisah sebentar tadi diceritakan pada waktu Yesus bersama dengan murid-murid di atas bukit. Yesus melihat begitu ramai orang datang kepadanya. Mereka terkesan karena Yesus telah melakukan mukjizat penyembuhan. Yesus telah melakukan mukjizat kepada banyak orang. Dan ada ramai orang masih mau datang kepada Yesus. Mereka mau mengalami sesuatu yang heran daripada Yesus Kristus. Tapi ketika orang ramai datang kepada Yesus, Yesus berkata kepada Filipus, Filipus, di manakah kita dapat makanan untuk orang ramai ini? Saudara, diceritakan Filipus memberitahu, walaupun punya uang yang sebanyak yang diceritakan oleh Alkitab, tapi itu tetap tidak cukup untuk memberi makan kepada orang ramai pada waktu itu. Lalu diceritakan Andreas, salah seorang daripada murid Yesus menemui seorang kanak-kanak yang punya roti, yang punya ikan. Tapi Andreas berkata, jumlah yang sedikit itu tidak mungkin dapat memberi makan kepada ramai orang. Saudara, Bapak Ibu sekalian, sebab itu pagi hari ini saya mengajak kita untuk belajar berapa
yang Anda punya pada pagi hari ini. Nah, daripada kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pagi hari ini untuk belajar 2 perkara daripada pembacaan firman Tuhan ini. Nah, pada ayat yang pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 saya bacakan kembali, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Saudara, yang pertama yang kita mau pelajari pada pagi hari ini daripada kisah Yesus memberi makan 5.000 orang adalah yang pertama adalah berbicara mengenai utamakan manusia rohanimu tanpa mengabai manusia jasmanimu. Saudara, Bapak Ibu yang kasih, di dalam pembacaan yang kita baca sebentar tadi, khusus pada ayat yang ke-5, dicatatkan Yesus melihat begitu ramai orang yang datang kepadanya. Lalu dia bertanya kepada Filipus, di mana mereka boleh mendapatkan roti untuk dimakan 5.000 orang laki-laki dan wanita, sejumlah wanita yang ramai dan kanak-kanak yang pasti bersama-sama dengan mereka. Nah, tapi saudara, sayangnya Yohanes tidak menulis satu perkara yang dicatatkan oleh Lukas dan Markus, yaitu tentang mengajar orang ramai. Kalau kita perhati di dalam Lukas 9 ayat 11 dikatakan oleh firman Tuhan, kisah yang sama, akan tetapi orang banyak mengetahui, lalu mengikuti dia, dan ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Sementara Injil Markus mencatat, dalam Markus 6 ayat 34 mencatat, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Nah, saudara, Alkitab menceritakan khusus dalam Injil Markus, Yesus melihat orang ramai yang datang kepadanya. Bahwa ketika Yesus melihat mereka, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Karena Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Dan akhirnya Yesus menyambut mereka. Yesus menjadi gembala buat mereka. Dan apa yang Yesus lakukan adalah ia mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Nah, setelah Yesus mengajar mereka, barulah Alkitab menceritakan Yesus memberi mereka makan roti dan yang mereka perlukan pada masa itu. Saudaraku, lewat daripada kisah ini, ada hal yang perlu kita pedulikan daripada kisah ini. Yang pertama yang kita perlu pedulikan adalah waktu Yesus berbelas kasihan karena melihat ramai orang, Yesus menjadi gembala buat mereka. Karena Yesus berkata mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Lalu yang Yesus kerjakan adalah ia mengajar mereka firman Tuhan. Di dalam Injil Lukas sebentar tadi dikatakan oleh Lukas bahwa Yesus berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yang sama artinya mengajar mereka. Yang Yesus lakukan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Saudaraku, harus kita mengerti, saudara. Harus kita akui dalam kehidupan ini. Faktor yang terpenting dalam hidup kita adalah pengajaran firman Allah. Sebab itu kita lihat kisah ini. Pada waktu orang ramai datang kepada Yesus, hal yang pertama Yesus lakukan adalah ia mengajarkan mereka nilai-nilai kerajaan Allah. Ia mengajar mereka tentang value daripada kerajaan Allah itu. Kemudian Yesus menyentuh mereka, menjamah mereka yang sakit, menyembuhkan mereka. Kemudian baru ia memberi mereka makan. Saudara, benarlah kata Alkitab, di dalam Matius 4 ayat 4 berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, berarti dalam kehidupan kita ini, kita perlu mengutamakan manusia rohani kita, tanpa kita mengabaikan manusia jasmani kita. Saudara, masihkah kita ingat kisah tentang Petrus dan teman-temannya
Sebelum mereka berhasil menangkap ikan, Alkitab menceritakan sepanjang malam mereka menjala. Dengan seluruh skill yang mereka punya, dengan seluruh kemahiran yang mereka punya sebagai nelayan. Tapi Alkitab berkata, pada waktu pagi, di tebing danau itu, yang mereka kerjakan hanyalah membersihkan jala mereka. Mereka gagal. Nah, sampai satu detik, Yesus meminta supaya ia masuk dalam perahu Petrus. Menjadikan perahu Petrus itu sebagai mimbar untuk Yesus mengajar orang ramai pada masa itu tentang firman Allah. Dan apa yang terjadi setelah Yesus mengajarkan kebenaran-kebenaran Allah, setelah Yesus mengajar nilai-nilai kerajaan Allah, akhirnya dia berkata kepada Petrus, mari masuklah dalam perahu, mari kita menjala lagi. Nah saudara, di pendek cerita, Petrus berhasil. Kenapa saudara? Karena firman Allah menjadi keutamaannya pada waktu itu. Dan akhirnya ketika dia meresponi Yesus, akhirnya dia berhasil menjadi seorang nelayan yang hebat pada masa itu. Dia menjala sedemikian banyak ikan. Saudara, karena itu jangan abaikan kebenaran-kebenaran ilahi. Karena kesibukan. Karena ada hal-hal lain yang terlalu penting dalam kehidupan kita. Mari sebagai orang percaya, mari kita mengutamakan manusia rohani kita. Supaya kalau manusia rohani kita diberkati, maka berkat itu akan turun kepada tubuh jasmani kita. Amin saudara. Yesus lebih mengutamakan mengajar firman Allah sebelum dia memberi roti untuk dimakan. Nah saudaraku, ini menunjukkan kepada saudara dan saya betapa penting kehidupan rohani saudara dan saya ini. Dan juga tanpa mengabaikan kehidupan jasmani kita. Nah saudara-saudara sekalian, kalau saya bertanya kepada kita pagi hari ini, apakah saudara dan saya benar-benar mengutamakan kehidupan rohani lebih daripada kehidupan jasmani kita? Saudara, saya juga seperti orang-orang tua yang lain. Saya seperti bapak-bapak yang lain yang punya harapan untuk menyekolahkan anak sebaik mungkin. Saya percaya saudara, kalau kita punya anak, kita punya kerinduan untuk menyekolahkan anak kita di tempat yang terbaik. Tapi pertanyaan saya saudara, bagaimana kehidupan rohani anak-anak kita? Ada ramai orang hanya peduli tentang keperluan jasmani, ada ramai orang hanya peduli untuk pendidikan sekuler, dan minta maaf, ada ramai orang percaya mengabaikan kehidupan rohani anak-anak mereka. Saudara, itu menunjukkan kalau kita juga mengabaikan kehidupan rohani anak-anak kita, tidak sehebat kita menyekolahkan mereka di pendidikan sekuler, itu membicarakan kehidupan rohani kita seperti itu. Nah karena itu saudara-saudara sekalian, kita perlu menyekolahkan anak kita di tempat yang terbaik. Tapi kita juga perlu memberi pendidikan rohani yang terbaik untuk anak-anak kita. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, saya minta maaf. Tapi ini kebenarannya. Ada ramai orang berhasil saudara, Bapak ibu yang kekasih. Ada ramai orang punya pangkat, jabatan yang besar di dalam kerajaan. Mereka mengutamakan pekerjaan, mengabaikan kehidupan rohani. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada ramai orang Kristen. Saya berdoa dia bukan terjadi di jemaat kita. Mereka punya jabatan besar maksud saya, tapi mereka juga terlibat di dalam dunia gelap. Maksud saya mereka mengambil rasuah dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada nilai-nilai kekristenan di dalam diri mereka. Walaupun mereka punya pendidikan tinggi, mungkin pada waktu mereka disaman, mereka memberi rasuah dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada nilai-nilai rohani di dalam kehidupan mereka. Karena mereka mengabaikan manusia rohani mereka dan memberi makan rohani yang terbaik dalam kehidupan mereka. Karena itu saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, penting sekali kita punya pendidikan yang baik. Tapi jangan abaikan pendidikan rohani. Pendidikan rohani adalah yang paling penting dalam hidup kita. Karena saya percaya saudara, dengan kehidupan pendidikan rohani, nilai-nilai rohani, nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, itu akan mencegah langkah kita daripada terjebak dalam hal-hal yang melanggar undang-undang. Karena itu sekali lagi firman Tuhan mengajar kepada kita pagi hari ini. Kita harus mengutamakan hal-hal rohani, tapi tanpa mengabaikan kehidupan jasmani kita. Nah walaupun kita pentingkan hal-hal rohani dalam kehidupan kita, tapi saudara jangan kita pernah abaikan kehidupan jasmani kita.
Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang fanatik, yang hanya menekan hal-hal rohani saja, sehingga mengabaikan kehidupan jasmani. Karena tubuh ini perlu dirawat. Karena itu jagalah kesehatanmu dengan sebaik-baiknya. Jaga makan, rehat secukupnya, ambil vitamin, dan pergilah bersukan supaya tubuhmu menjadi sehat. Dan jangan lupa jumpa dokter Anda, supaya Anda tahu tahap kesehatan Anda. Nah, pagi hari ini mengertilah bahwa sesungguhnya yang Tuhan rindu dalam hidup Anda dan saya adalah kita memperdulikan kehidupan rohani kita yang lebih utama tanpa kita mengabai kehidupan jasmani yang sehat. Amin, saudara. Nah, yang kedua pagi hari ini untuk kita perhatikan bersama-sama. Yang kedua, Yohanes 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan firman Tuhan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk dimakan untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil sahaja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara, yang kedua yang kita mau perhati pada pagi hari ini daripada pembacaan firman Tuhan adalah Tuhan tahu apa yang terbaik bagi dirimu. Saudaraku, pada ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata untuk mencobai dia. Nah, ini harus kita mengartikan dengan kata untuk menguji dia. Yesus sekadar menguji Filipus. Kenapa, saudara? Karena Filipus adalah orang berasal dari daerah itu. Dia tahu tempat di mana kedai makan, berapa nilai harga makan di tempat itu. Sebab itulah Yesus bertanya kepadanya, di manakah kita mendapat makan? Adalah sekadar untuk menguji dia. Saudaraku, dalam kehidupan kita kadang-kadang Tuhan izinkan ujian terjadi dalam hidup kita. Karena kadang-kadang kita merasa kita terlalu pintar, kita ini MR Google, Miss Google, segalanya kita tahu. Sampai kita lupa bersandar pada Tuhan. Nah, Tuhan akan uji kita dengan apa yang kita anggap kita lebih tahu, kita lebih bijak, sampai melupakan Tuhan. Nah, Tuhan akan tes kita, Tuhan akan uji kita, sampai kita tahu tinggi rendah langit ini. Sehingga kita bisa mengakui bahwa Tuhanlah di atas segala-galanya. Nah, Yesus uji Filipus. Karena apa? Karena Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya, kata Alkitab. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, kekasih teman-teman, pada saat kita berhadapan dengan jalan buntu, jalan yang sulit, jalan yang rasanya sudah jalan mati, kita tidak tahu melakukan apa lagi yang harus kita lakukan. Dengarkan baik-baik, saudara. Tuhan tahu apa yang hendak dilakukannya buat kehidupanmu dan juga kehidupanku. Karena itu sekalipun saudara dan saya punya problem yang berat sekali dan rasanya tidak ada jalan keluar, tapi tetaplah berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Filipus berkata bahwa roti seharga 200 dinar pun tidak cukup untuk orang sebanyak itu. Sekalipun tiap orang hanya mendapat sepotong kecil sahaja. Nah, sementara itu Andreas membawa seorang anak yang mempunyai 5 roti, 2 ikan dan 2 ikan. Dan ia berkata, apalah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudaraku, 5 roti jelai dan 2 ikan memang tidak cukup. Bahkan mungkin hanya cukup untuk seorang kanak-kanak kecil. Dalam satu catatan saya menemukan bahwa roti saat itu adalah berbentuk budar dan tipis. Dan ikan yang dimaksudkan adalah ikan yang memang kecil. Semacam ikan sardin untuk dimakan dengan roti. Jadi semua ini memang jumlahnya sangat kecil. Dan tidak akan cukup dimakan oleh banyak orang. Kalau kita perhatikan di dalam 2 Raja-Raja 4
pasal 4 ayat 42 sampai 44. Di dalam cerita itu bagaimana Elisa melipat gandakan makanan yang sedikit sehingga cukup untuk dimakan 100 orang. Wah saudaraku, kadang-kadang kita melihat nilai yang kecil itu tidak punya arti. Seperti Andreas. Dia melihat nilai yang kecil itu seakan-akan tidak punya maksud. Karena dia tidak pernah mendengar tentang 2 raja-raja, pasal 4, ayat 42 sampai 44. Di mana Nabi Elisa yang saya maksudkan tadi, memberi makan 100 orang dari makanan yang sedikit. Tapi cukup, karena ada mukjizat terjadi di sana. Sayangnya mungkin Andreas tidak tahu cerita ini, saudara-saudara sekalian. Kalau ia tahu, dia pasti percaya bahwa Yesus akan boleh melakukan mukjizat jauh lebih besar yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Mungkin pada waktu Yesus sedang mengadakan Bible study tentang 2 raja-raja pasal 4 ayat 42 sampai ayat 44. Andreas dan Filipus tidak hadir kelas. Mungkin dalam diam-diam mereka keluar ke kedai mamak. Maklumlah sekarang PKPP. Ada kesempatan makan roti canai lagi. Akhirnya mereka tidak tahu ada kisah yang sedemikian hebat. Mukjizat yang sedemikian besar. Nah, apa yang terjadi? Pada waktu Yesus bertanya kepada mereka, akhirnya mereka gagal dalam ujian yang Yesus lakukan. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan selalu mangkirlah Bible study. Gereja kita hari-hari ini mengadakan Bible study setiap malam. Jangan mangkirlah, mangkir ini bahasa di kampung saya. Jangan tidak hadirlah. Marilah kita berusaha sebanyak mungkin belajar, mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Supaya kalau Tuhan memberi kita tes, ujian, kita bisa menjawabnya karena ada firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mengalami serangan iblis, kita punya firman untuk bertahan dan menyerang. Sudah tahu kenapa ada ramai orang memberi rasuah dan ambil rasuah? Kenapa ada orang muda jatuh dalam dosa? Karena tidak ada firman dalam diri mereka. Ketika godaan datang, mereka hanya menyerah. Mereka hanya menyanyi, aku berserah. Mereka hanya menyerah kepada dosa. Kenapa? Karena tidak ada firman Tuhan di dalam hati mereka. Nah, waktu Tuhan mencobai tes mereka, memproses mereka, mereka kecewa. Lalu tinggalkan Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Petrus. Pada waktu Yesus berkata kepada nyangkau iblis. Apa yang terjadi? Waktu orang lain pergi, Yesus bertanya kepada Petrus, kenapa engkau tidak pergi? Petrus berkata, kepada siapa lagi dia bisa pergi? Karena perkataan-perkataanmu adalah hidup. Saudaraku, firman Tuhan ini hidup. Karena itu kita kena mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Kalau kita selalu mangkir Bible study dan sebagainya, saudara, bagaimana firman bisa hidup dalam kita? Kalau kita hanya mengharap firman pada hari Minggu, dan hari-hari selanjutnya kita tidak pernah membaca firman Tuhan, saudara percayalah, kalau Tuhan memproses hidup Anda akan kecewa. Pada waktu Tuhan tes hidup Anda akan menangis, Anda akan tinggalkan Tuhan. Pada waktu iblis menyerang menggoda Anda akan jatuh dalam pencobaan. Percayalah. Kenapa? Karena tidak ada firman Allah dalam hidupmu. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita isi hidup kita dengan firman Allah. Saudara, Filipus dan Andreas merasa tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka terlalu besar, di luar kemampuan mereka. Saudara, Tuhan sering menempatkan orang-orang yang cinta itu pada satu situasi yang sukar. Kenapa? Supaya kita belajar bersandar kepada Tuhan. Tapi sayang, Filipus dan Andreas terlalu sayang sekali. Pada waktu Yesus mereka mengalami ujian, mereka bersandar pada pikiran logik. Mereka hanya bersandar pada matematik, hitung-hitungan, dan sebagainya. Saudara, bukan pikiran logik ini tidak penting. Bukan matematik berkira-kira ini tidak penting dalam kehidupan kita. Penting, saudara. Misalnya kalau kita mengadakan majelis hari jadi, kita perlu buat hitungan.
Berapa ramai orang datang supaya kita bisa menyediakan makanan yang secukupnya. Jangan sampai orang pulang nanti mengomel, saya pergi birthday dia, akhirnya saya pulang tanpa makan. Penting saudara kita pikiran logik dan matematik. Tetapi justru lebih penting supaya kita tetap bersandar pada Tuhan. Walaupun kita masih menggunakan logik pikiran kita dan matematik dalam hidup. Kenapa? Karena Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kenapa saudara? Karena pertimbangan kita kadang-kadang salah. Tapi firman Allah tidak akan pernah salah. Sebab itu saudara dan saya perlu bersandar kepada Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam urusan dengan Tuhan, seringkali matematik, pikiran logik tidak menjadi berlaku. Maksud saya begini saudara, dalam kita mengembalikan persepuluhan, dengar baik-baik. Dalam kita mengembalikan persepuluhan, orang berpikir, nanti kalau saya beri perpuluhan, maka saya tidak akan cukup. Tapi coba saudara tanyakan pada banyak orang yang memberi persepuluhan, apakah mereka tidak cukup? Tapi justru orang yang tidak memberi perpuluhan sering kali tidak pernah cukup dalam kehidupan mereka. Amin saudara? Jangan-jangan saudara pernah melewati hal itu. Pada waktu saudara tidak mengembalikan perpuluhan, Tuhan hajar saudara. Mungkin kereta, mungkin kesehatan, mungkin pekerjaan, macet, traffic jam. Kenapa? Karena kita main matematik dengan Tuhan. Tapi matematik tidak berlaku pada Tuhan. Kenapa saudara? Saya adalah saksi hidup dari matematik yang tidak laku di hadapan Tuhan. Saya menghidupi diri saya untuk melakukan pelayanan. Kalau berdasar matematik, saya sudah lama meninggalkan pelayanan. Tapi justru saudara, karena iman, saya bisa bertahan. Nah soal yang kedua, contoh yang kedua. Bagaimana matematik itu tidak terjadi dengan berurusan dengan Tuhan. Dalam soal ibadah hari Minggu. Saya tidak maksudkan kepada teman-teman yang memang jadwal kerjanya hari Minggu ada. Tapi yang saya maksudkan orang yang tidak bekerja hari Minggu, tapi ditawar double pay, akhirnya pergi kerja. Nah, ada orang yang bekerja jam-jam ibadah hari Minggu. Tapi saudara, perhatikan dalam kehidupan mereka. Ada saja yang tidak cukup. Ada saja perbelanjaan yang tidak cukup. Perhatikan juga orang yang pada jam-jam ibadah. Dia sibuk menghadiri hal-hal yang baginya bisnis, ini akan jalan dan sebagainya. Tapi perhatikan, ada ramai orang bisnisnya tutup. Ada ramai orang kehilangan pekerjaan. Tapi malah orang yang setia datang ibadah, pekerjaannya masih jalan terus, bisnisnya jalan terus, dan segala sesuatu masih jalan terus. Perhatikan anak-anak yang sekolah juga. Kalau hari Senin exam, hari Minggu tidak mendatang ibadah. Alasannya mau ulang kaji. Begitu keluar result, pemeriksaan yang keluar, markanya justru lebih rendah daripada anak-anak yang datang ibadah hari Minggu. Saudara, saya tidak bicara mengenai satu yang saya pikirkan, tapi saya berbicara tentang hal yang benar terjadi dalam kehidupan ini. Saudara, kenapa itu terjadi? Mengapa hal-hal seperti ini bisa terjadi? Karena faktor berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Men saudara, semuanya karena berkat Tuhan. Bukan karena matematik, logiknya saudara berpikir. Kalau kita berpikir secara logik, ya itulah logikmu. Tapi kalau kita berpikir tentang iman, nilai-nilai kerajaan Allah, saudara akan menerima mukjizat dari iman saudara. Nah karena itu saudara, Bapak, Ibu, saudara sekalian, pagi hari ini saya sudah mengajak kita belajar daripada firman Tuhan. Yang pertama, ingat saudara, mari kita mengutamakan manusia rohani kita, tanpa kita mengabaikan manusia jasmani kita. Isilah hidupmu dengan firman Allah sebanyak mungkin. Tapi pada masa yang sama, saudara menjaga manusia jasmani saudara. Dengan bersukan, dengan menjaga kesehatan. Dan kemudian, yang kedua, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi saudara dan saya. Tuhan tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Kalaupun kita berusaha, kita berkata, hari ini saya mau berusaha dan berusaha, saudara bisa berusaha semaksimal mungkin. Tapi tanpa saudara bersandar pada Tuhan, percayalah saudara, saudara akan bertemu jalan buntu, jalan mati dalam kehidupan saudara. Dan saudara tidak akan dapat bergerak apa-apapun.
Tetapi orang yang percaya pada Tuhan betul tidak pernah melalui jalan-jalan yang mudah. Tetapi Tuhan ada di atas setiap jalan yang sukar mereka lalui. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat hidup saudara dan hidup saya. Amin saudara. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di sorga, pagi hari ini kami bersyukur buat firman-Mu yang kami bisa pelajari. Kadang Tuhan kami akui, dalam kehidupan ini kami terlalu mengutamakan manusia jasmani kami. Kami selalu hanya berpikir tentang apa yang kami makan, apa yang kami pakai. Tanpa kami berpikir tentang manusia rohani kami. Yang perlu menerima firman yang hidup, yang menyegarkan. Supaya kami boleh berjalan di jalan-jalan yang Tuhan telah tetapkan buat kami. Tuhan, kami menyadari pagi hari ini. Kadang-kala kami lupa, kami terlalu sombong, kami terlalu ego dalam hidup ini Tuhan. Sehingga kami tidak sadar bahwa Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, aku berdoa pada pagi hari ini. Biarlah kami menyadari hal ini ya Tuhan. Sehingga kembali kami berjalan di jalan-jalan yang Tuhan tetapkan buat kami. Sehingga nilai-nilai kerajaan Allah itu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, aku berdoa. Biarlah kuasa firman-Mu lewat Roh Kudus terus berkarya. Membangkitkan kemahuan kami untuk terus dekat. Lebih dekat lagi kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya. Haleluya. Yang percaya terima berkat Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hai semuanya, saya yakin kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saya akan menyampaikan beberapa info penting. Minggu hadapan, Isnin sehingga Sabtu, activity Bible Study akan dijalankan seperti biasa jam 8 malam. Super K Ahad akan tetap dijalankan secara online jam 10 pagi di YouTube channel IFCF Kota Kinabalu. Bagi Anda yang ingin menyerahkan persembahan ataupun persepuluhan Anda boleh menyerahkan kepada ketua keluarga ataupun ketua K Anda. Jika Anda ingin menyerahkan secara online debit, Anda boleh transfer terus ke nomor account yang sudah disediakan. Mengingatkan peserta kelas Discipleship Journey batch yang kedua, pada malam ini kelas yang pertama akan dijalankan pada jam 7 malam menggunakan aplikasi Zoom. Dan kelas yang kedua akan dijalankan pada 21 Jun. Selanjutnya, Marketplace Training IFCF Sabah dan Sarawak bersama dengan Pendeta Budi Hidayat akan dijalankan pada 23 Jun ini. Jika Anda ingin terlibat bersama, Anda boleh mendaftarkan nama Anda di link yang sudah dikongsikan. Demikian saja beberapa info penting daripada saya. Sebarang perubahan akan dimaklumkan kepada Anda dari masa ke semasa melalui aplikasi Facebook dan juga Instagram IFCF Kota Kinabalu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe YouTube channel IFCF Kota Kinabalu. Stay safe and happy Sunday. Baik, sebelum kita memberi yang terbaik pada pagi hari ini, baik itu mengembalikan persepuluhan, janji iman kita, bahkan juga persembahan yang telah kita persiapkan pada pagi hari ini, kita mengucap syukur, kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapak buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tidak pernah henti-henti ya Tuhan, Kau menjamah kehidupan kami Bapak dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Pada pagi hari ya Tuhan, kami mau memberi yang terbaik, baik itu persepuluhan, baik itu persembahan yang telah kami persiapkan bersama-sama pada pagi hari ya Tuhan. Biarlah berkat sukacita terus mengalir di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, baik dalam pekerjaan mereka, bahkan juga di dalam segala usaha. Setiap kami ya Tuhan, terpuji teruna nama-Mu ya Tuhan. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Saya percaya semua sudah siap untuk memberi amin. Mari kita memberi dengan sukacita.
akan janji-Mu. Berjalan bersama-Mu, ku takkan ragu. Kau pedomanku, firman-Mu, firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan samanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan samanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Oh, 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 oh. Haleluya Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua. Kita sedang berada di ujung daripada ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saja kita berdiri bersama-sama, kita angkat tangan, kita terima berkat daripada Allah Bapa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami bisa beribadah bersama-sama. Kami bisa memberi hidup kami, bahkan kami bisa memberi rezeki, keuangan yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Untuk membangun kerajaan Tuhan lewat daripada gereja kami IFJF Kota Kinabalu. Bapak, pagi hari ini aku mau berdoa untuk seluruh umat-Mu. Sepanjang minggu ke depannya Tuhan, Kau berkati umat-Mu ya Tuhan. Di tempat kerja mereka, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Tuhan. Sehingga hidup mereka bisa jadi berkat. Dan Bapak di surga dipermuliakan. Bapak, aku berdoa, diberkatilah kiranya hidup kami. Keluar dan masuk kami diberkati oleh Tuhan. Kami akan terus menjadi kepala dan tidak akan kembali jadi ekor. Selama kami mentaati firman-Mu. Diberkatilah sedemikian orang-orang yang percaya dan bersandar kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Saudara Bapak Ibu kasih, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih dan cinta daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus memimpin menuntun kita sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kalinya dalam kehidupan setiap kita. Yang percaya dan terima berkat Tuhan. Kita katakan sama-sama, amin, amin, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua. Tuhan berkati kita. Haleluya.